kalau sudah berpacaran kan banyak orang berpikir nanti kalau kita sudah tinggal serumah atau udah jadi sepasang kekasih, kita bisa ngobrol terus-menerus. Itu yang ada dalam bayangan banyak orang. Betul nggak? Saya yakin Anda juga begitu. Kalau misalnya masih single ya, Anda pikir, wah enaknya kalau pacaran. Bisa ngobrol terus, kalau ketemu tuh bisa bercanda terus, bisa cubit-cubitan terus, curhat terus, cerita terus, ledek-ledekan terus. Anda pasti pikirnya begitu, ngobrol tanpa henti, Anda pikir begitu kalau masih single. Tapi saya mau tanya sama teman-teman yang lagi nonton ini, dan saya mau nanya buat Anda yang sudah punya pasangan, baik Anda berpacaran ataupun sudah berumah tangga. Coba jawab jujur, seberapa sering Anda sama pasangan itu ngobrol? Ini udah sering saya tanyakan dalam acara seminar, dalam acara gathering, dalam acara Zoom meeting gitu. Saya sering nanya, seberapa sering Anda ngobrol sama pasangan? Jawabannya sering gitu. Ada banyak juga yang bilang sering, tapi kita tanya seberapa sering, ternyata nggak sesering yang gue pengenin gitu loh. Dalam seminggu palingan yang ngobrol, beneran ngobrol itu cuma sekali, 2 kali doang. Sisanya itu cuma tanya jawab doang. Gue tanya, ini ada dari mana? Gue dari situ, selesai. Nggak ngobrol gitu ya. Kayak kenapa pulangnya agak terlambat? Karena tadi macet. Oh, selesai. Itu nggak ngobrol itu namanya tanya jawab, Q&A namanya. Nah, banyak orang yang setelah berpacaran isinya tuh cuman Q&A doang, nggak beneran lepas ngobrol. Ngobrol tuh bisa macam-macam loh. Bisa kayak berkeluh kesah, ya kan, bisa berdiskusi, ya kan. Aku punya pemikiran begini, bagaimana menurut kamu? Kalau ngobrol tuh, abis saya nanya kayak gitu, pasangan menurut saya seperti ini, bagusnya kayak gini. Oh iya, kalau aku sih ngerasa gini. Terus dia balas lagi, oh gini. Itu ngobrol, dia kayak main pingpong terus menerus, pak, tok, tak, tok. Bukannya ditanya satu, dijawab satu, kelar, ya. Itu namanya Q&A kalau kayak gitu. Dan kebanyakan orang setelah hubungannya lama, saya temuin, ngobrolnya terbatas. Bukan hanya dikit frekuensinya, tapi juga intensinya alias niatan buat ngobrolnya tuh berkurang. Coba teman-teman yang sudah punya pasangan yang ada di kolom komentar, tolong ketik bener gak yang saya bilang ya. Semakin lama durasi hubungan, semakin menurun intensi untuk ngobrolnya. Ya. Beberapa, saya yakin ada beberapa yang bilang, enggak kok gue oke gitu loh. Beberapa ada yang bilang kayak gitu. Karena memang ini namanya generalisasi. Artinya generalisasi umumnya begitu. Of course, ada beberapa individu atau beberapa couples yang tetap anget aja tuh, tetap antusias aja tuh ngobrol. Bahkan makin lama makin asik ngobrolnya. Saya setuju, saya sepakat ada yang kayak gitu Pak. Tapi mayoritas nggak gitu. Mayoritas ngobrolnya berkurang. Dan bisa dibilang pakai kata, udah males gue ngomong, udah males gue bertukar pikiran. Nah, malam ini saya mau bahas tentang itu, ya, tentang kemalasan itu. Saya nggak akan jelasin dalam-dalam, karena penjelasan dalamnya itu sudah ada di dalam KC Star yang saya bilang tadi. Ada banyak video yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ngobrolnya, apa yang mesti dilakukan saat ngobrolnya, dan kenapa ngobrol itu penting dan bagaimana membangkitkan gairahnya ada di dalam KC Star. Kalau Anda sudah berlangganan, ya bisa ditonton. Setelah ini, itu bisa langsung dipraktekkan karena ilmunya lebih lengkap. Ini yang saya jelasin sekarang ini cuman ilmu lanjutannya gitu loh. Ilmu lanjutannya yang sudah saya bahas di dalam KC Star, versi-versi dasarnya. Oke ya, nah udah munculin nih ya. Kalau misalnya sama pasangan, Anda tahu makin lama makin berkurang. Nah, saya mau kontraskan dulu kondisinya kalau sama sahabat, sama temen. Saya mau Anda berpikir dulu nih. Ingat teman baiknya Anda. Sahabat gitu kan, atau orang yang paling nyambung, orang yang paling asik di kantor atau komunitasnya Anda. Udah kenal lama biasanya ya, entah itu hitungannya tahun atau mungkin udah seumur hidup ini selalu ngobrol sama dia. Coba ingat-ingat beberapa orang ini, teman dekat Anda ini. Bahkan kadang-kadang juga bisa teman baru berapa bulan atau baru 1 tahun. Coba ingat, and then coba sadari kok bisa ya kita sama dia, Anda sama dia tuh ngobrol terus. Saya punya beberapa teman sekarang yang terpikir sama kepala saya, yang saya udah kenal dari semenjak SD. Temen SD ya, temen SD. Jadi ada beberapa yang masih tetap berkontak sama saya, jadi saya ada di WA grupnya. Jadi saya masih ngobrol terus sama dia. Ya kan sampai hari ini. Memang tidak tiap hari ngobrol ya, tapi dalam seminggu ada 2-3 kali bertukar cerita sebentar. Dan kalau dipikir-pikir, wah ini teman lama loh.
Jadi kalau mau dibilang usia hubungan kami, ya maksudnya saya sama teman-teman saya itu sudah lama, udah seumur hidup saya gitu. Tapi tetap masih ngobrol sampai sekarang. Memang durasinya nggak sering, cuman saya mesti akui, saya ngobrol sama mereka itu jauh lebih banyak dibandingin saya sama ada beberapa mantan-mantan saya yang lalu. Ya, yang hubungannya udah lama, saya justru lebih jarang ngobrol sama ada mantan-mantan saya waktu masih berpacaran ya, bukannya sekarang. Waktu masih berpacaran, saya udah nggak ngobrol lagi gitu loh sama pacar saya pada saat itu yang sekarang udah jadi mantan. Tapi sama teman-teman SD, SMP saya masih ngobrol. Nah, coba cek Anda. Anda pasti punya teman-teman yang kayak gitu, yang masih tetap ngobrol dan ngobrolnya asik, dan kalau diajak keluar masih mau. Kalau diajak ketemu mau, walaupun Anda sendiri nggak tahu mau ngobrol apa, nggak punya plan gitu loh. Anda nggak punya target mau ngomong apa, Anda nggak punya cue card istilahnya, kayak topik, mau ngobrol topik ini, mau menyelesaikan masalah ini, Anda mau diskusi. Anda nggak ada, jujur deh. Teman-teman baiknya Anda, teman-teman baiknya saya, kalau kita mau ketemu tuh, saya nggak punya plan mau ngomong apa. Tapi ketika ketemu, ngobrol aja terus, nggak pakai berhenti. Betul nggak? Ngalir terus, saya ngomong ini, dia bales itu, ngomong ini, ngomong itu. Padahal teman lama. Nah, kenapa bisa begitu? Setidak-tidaknya ada 4 poin yang saya temukan. Ya, ini poin pribadi saya, ini bukan hasil penelitian. Poin-poin yang nomor 1 coba kita lihat. Karena kita merasa bebas bisa ngomong apa aja sama dia. Ya, kita nomor 2 merasa bebas bisa jadi diri sendiri. Jadi kita ngomongnya nggak pakai mikir, ya. Kita ngomong apa yang kita suka. Kalau misalnya kita suka klub bola tertentu, ya kan? Ya kita ngomong aja gitu loh. Terus kalau misalnya dia sukanya klub bola lawannya kita atau kompetitornya kita, ya dia juga ngomong aja bebas gitu loh. Kita berdebat, kita melepaskan gitu aja. Kita nggak perlu jaim-jaiman karena ini udah teman. Nah, kita nggak perlu berpikir terlalu banyak mau ngomong apa, kata-katanya enggak, bebas aja sama teman kita. Dan yang berikutnya adalah kita merasa diresponi dan dihargai sama teman kita itu. Ya, saya ada satu teman dekat saat ini. Kalau dibilang temannya ini udah berapa tahun, mungkin hitungannya baru 10 tahun lah ya. Saya berteman sama dia, saya kenal sama dia dan berteman sama dia baru 10 tahun lah. Walaupun itu hitungannya udah lama ya. Nah, selama 10 tahun ini, apapun yang saya omongin, walaupun dia sebenarnya lebih pintar dari saya ya, dia lebih pintar dari saya di beberapa bagian. Memang beberapa bagian saya lebih tajam daripada dia, tapi di bagian-bagian lain dia lebih pintar dari saya. Apapun yang saya omongin, ya, dia mau dengerin, oke? Terus dia juga mau nanya. Gitu. Misalnya saya lagi bilang gitu tentang public speaking misalnya, atau video vlogging kayak gini, misalnya ngobrol depan kamera, saya cerita sama dia kayak, wah kalau ngobrol depan kamera tuh awalnya susah banget, gila kacau. Sekarang sih gue ngomong memang udah lancar, nggak perlu pakai mikir lagi, nggak perlu pakai catatan apapun, bisa ngomong berjam-jam. Tapi dulu waktu awal-awal mulai, wah susah banget, gue belajar ngelakuin gitu tuh berdarah-darah. Misal saya bilang gitu sama dia. Ya kan? Nah, walaupun dia udah ngerti tentang dunia syuting, karena dia juga orang entertainment, dia udah tahu soal prinsip-prinsip kayak gitu. Walaupun dia sendiri bukan seorang seleb, bukan seorang artis ya, tapi dia bergerak di dunia itu. Dia tuh tetap dengerin saya. Dia tetap kayak, wah susah banget ya Lex ya. Dia tetap kayak, wah gue nggak kebayang waktu lu awal-awal tuh seperti apa dulu Lex. Ceritain dong Lex, kayak gimana sih cerita awal. Sekarang lu udah lancar banget. Tapi dulu gue nggak kebayang dulu susahnya kayak gimana. Cerita dong sama gue. Jadi saya merasa didengarkan, diresponi dan dihargai. Walaupun dia tahu tentang itu, dia udah tahu prinsip-prinsipnya tentang public speaking, ngomong depan kamera dan segala macamnya. Jadi saya bisa lepas aja ngomong sama dia tanpa takut-takut diledekin gitu. Walaupun dia juga kadang-kadang ngeledekin saya, gitu kan. Tanpa takut untuk dibilang bego lo, lo so tau lo, enggak. Lepas aja sama dia. Itu yang ngebuat saya kalau lagi ketemu sama dia atau dia lagi ngajak saya keluar, jarang banget saya tolak kecuali saya memang lagi nggak bisa waktunya. Jarang banget. Memang ada momen-momen dimana, sorry gue nggak bisa. Tapi itu pasti saya menolaknya dengan perasaan kesel sama diri sendiri, gitu loh. Kesel sama dunia. Aduh, kenapa sih nih jadwal sibuk banget gue jadi nggak bisa keluar sama dia. Ya, padahal saya udah kenal dia ya 10 tahun lah gitu loh. Dan nggak ada habis-habis ngobrol sama dia. So, ngobrolnya terus-menerus karena merasa dihargai dan diresponi. Dan yang nomor 4 saya lupa bilang tadi, merasa diperpanjang obrolannya. Ini tadi sih juga udah saya jelasin ya.
Karena ketika saya ngobrol sama teman saya itu bukan hanya meresponi atau menghargai apa yang saya omongin, tapi dia juga mau menambahkan, dia mau memberi masukan juga, dia mau menceritakan pendapat dia gitu loh setelah saya ngomong. Ya, jadi nggak berhenti-berhenti, panjang terus gitu, ngalir. Ini sama teman bisa begitu, sama sahabat sama gitu. Tapi lucunya ya kalau misalnya cross check atau kontraskan sama pasangan. Nah ini poin hari ini ya. Poin hari ini adalah seperti itu. Bisa nggak kayak gitu sama pasangan sendiri? Ngobrol ngalor ngidul ya. Coba cek. Biasanya sih bisa. 4 poin ini biasanya sih bisa. Tapi di awal hubungan. Jadi mulai dari era pre-relationship, PDKT itu, sampai awal-awal hubungan, biasanya awal tuh saya sebutnya kayak 1-3 bulan pertama. Nah di situ tuh bisa tuh ngobrol kayak gini, bebas, ngalor ngidul, diresponi, dihargai, ketawa-ketawa. Memang ada dibecandain kadang-kadang kita, ada dibully juga kadang-kadang sama sahabat, kita diledekin. Itu adalah bumbu-bumbunya kalau mau bilang. Bukan itu isi utama dari obrolan kita sama sahabat atau teman kita, betul nggak? Makanya mereka jadi teman baik. Mereka adalah teman yang bisa melakukan 4 hal ini dengan bumbu-bumbu lucu lainnya. Pokoknya enak lah sama mereka. Memang ada masa-masa nggak enak sama sahabat kita, tapi lebih banyak enaknya. Kenapa begitu? Karena kita memilih sahabat yang nyambung. Orang-orang yang nggak nyambung, nggak jadi sahabat kita, betul nggak? Orang-orang yang frekuensinya nggak serupa sama kita, biasanya nggak jadi teman dekat kita. Nah, mari kita kontraskan sama hubungan sama pasangan kita, pacar kita, atau suami kita, atau istri kita sulit melakukan 4 ini. Salah satu alasannya adalah karena kita tidak memilih seseorang yang nyambung sama kita. Ya, ini masih di poin nomor 1 nih, penting banget nih. Anda cari teman yang nyambung, tapi kok nyari pasangan bukan yang nyambung, gitu loh. Memang nyambung nggak nyambung ini kadang-kadang ketemunya di belakang. Tapi dari depan pun kita bisa lihat, misalnya kita punya prinsip yang berbeda, cara berpikir yang totally bertabrakan gitu loh, ya. Nilai-nilai hidup yang dia percaya apa, kita percaya apa, dan itu saling bertubrukan gitu. Jadi nggak enak ngobrolnya, dan ini udah bisa kelihatan dari semenjak PDKT misalnya. Saya nggak suka traveling, ya kan. Nah kalau pasangan saya suka traveling, dia tergila-gila traveling, di awal-awal sih itu nggak akan jadi masalah. Tapi setelah masuk bulan kesekian, ketika dia lagi cerita tentang traveling atau keinginan pengen pergi ke kota anu atau melihat daerah tertentu, itu saya akan jawabnya dengan kayak, oke. Ya, kenapa? Karena saya nggak merasa bergairah dengan sesuatu yang dia minati. Saya nggak nyambung dengan dunia dia. Ya, jadi ini alasan pertama kenapa sama teman bisa nyambung. Nah, alasan yang keduanya ya karena kita mencari seseorang yang satu frekuensi, yang menghargai kita, yang menerima kita, ya, yang mencurahkan dirinya untuk kita, menyediakan dirinya untuk kita. Oke, ini yang ngebuat kita bisa ngobrol terus dan kalau mau diajak ketemu masih mau. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di Kacistar. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih Kacistar? Kacistar merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di Kacistar.